Kita mau kemana? C. Mau kemana kita anak-anak? Pulau. Kita mau pergi ke pulau. Pulau mana, Dek? Pulau Jati. Pulau banyak. Mau tidak mau pulang Bu Ratu. Dia katanya tidak mau sekolah, mau tinggal di sini dia sebulan. Ayolah, kita mau pulang. Ada satu hal yang sering terlupakan saat kita sibuk bekerja dan mengejar banyak hal. Waktu bersama anak ternyata berjalan sangat cepat. Dan mungkin suatu hari nanti yang mereka ingat bukan barang mahal yang pernah kita beli, tapi perjalanan sederhana seperti ini. Jadi sebelum videonya dimulai, jangan lupa di-subscribe dulu ya Ayah Bunda. Karena di channel ini kami akan berbagi cerita perjalanan, keluarga, dan momen sederhana yang mungkin akan sangat berarti suatu hari nanti. Itu pelabuhan ikan itu. Kakak, kita mau kemana kakak? Ke pulau. Pulau mana? Pulau Bayang. Pulau banyak. Ade, Umi cakep sama Nuha loh, Dek. Sama kakak dan adik. Lalu setelah kita sampai pulau, apa yang perlu kakak lakukan pertama kali? Pertama main gelembung dulu. Tidak. Yang pertama kita lakukan adalah Nggak tahu. Mandi. mandi, betul. Karena kita sampainya Mandi. malam. Kita mandi, sikat gigi, baru istirahat. Nggak mau. Setelah itu bangun pagi, kita Berenang. main di pantai. Yeay. Siapa suka main di pantai? Saya. Nabil suka main di pantai? Sudah. Ngapain lah Nabil main di pantai? Kita main air teruan. Lalu? Kita main siraman air. Lalu? Nanti kalau siram Main air gelem? dipen. Main gelem? Put. Hore! Main. Makanya janji dulu sama Umi. Kakak sama adik harus banyak makan, banyak minum air putih, Amin. tidak marah-marah, tidak renge-renge, apa maunya dibilang. Oke. Perjalanan kami dimulai dari Sebulu Salam menuju Pulau Banyak, sebuah perjalanan kecil untuk menciptakan kenangan besar. Perjalanan menuju pelabuhan memakan waktu sekitar 2 jam dari Sebulu Salam. Tidak terlalu dekat, tapi justru di perjalanan seperti inilah cerita-cerita kecil kami tercipta. Ada pasir. Kita buat panah dan juga mandi dan juga bisa naik kapal. Tapi karena kita enggak. Tapi Ini satu memang. karena pasir kita enggak di bawah. A. B. Berarti di Pulau Banyak banyak pulaunya ya? Iya. Coba hitung Adik Nabil, ada berapa pulaunya? Ada berapa pulaunya, Dek? Buat kita pada mana? Tengoklah, sini coba. Lah, nggak nampak, Mana? Dek. Coba ada berapa pulaunya? 1, Terus 2, 3. Nama pulaunya nya? Pulau. Pulau apa ya? Pulau banyak. Pulau Banyak. Taruh Pulau Banyak lagi gitu. Baru Pulau Banyak 3, Pulau Banyak 4 gitu. Iya. Iya kakak cantik. Iya. Baru Umi, pulau banyak itu apa? Pulau Banyak itu ada di Pulau
Gak tahu juga. Pulau Banyak itu nama tempat. Yang mana? Nuha pernah lihat penyu? Gak pernah. Nggak pernah ya. Nanti kita lihat penyu di Pulau Banyak. Nuha senang? Senang. Penyu itu dari mana? Ini Ome. Penyu itu nanti kakinya ada 4. Terus dia ada kayak tempurung gini kakak. Nanti dia kalau ada sebagian kalau kita sentuh nanti kepalanya masuk. Dia Dia kayak sembunyi. dia kayak kura-kura, tapi dia bukan kura-kura. Rupanya penyu sama kura-kura beda. Beda dong. Tapi Umi tidak tahu bedanya di mana. Dek, adek tadi bilang apa? Kalau kura-kura Kura-kura lambat. Kura-kura lambat. Kalau penyu cepat. Enggak, lambat. Lambat juga. Kura-kura sering ada di buku cerita Nungai ya. Iya kan? Iya. Buku dongeng. Nuh senang dengar dongeng. Nenek, yeah. Katak-katak besar. Dek, ada tidak nak? Ya, ke rumahnya putih. Dan ada colokan. Yang itu tidak ada. Iya. Dari tahu ini sekolah aku. Kadang mereka bertanya hal-hal sederhana, kadang tertawa tanpa alasan, dan kadang hanya menikmati melihat dunia dari balik jendela mobil. Mungkin saat mereka dewasa nanti, mereka tidak akan ingat tanggalnya. Tapi semoga mereka ingat kalau mereka pernah sebahagia ini bersama Umi dan abinya. Di sepanjang jalan dan beberapa titik dengan kondisi gerimis dan hujan deras, kami akhirnya tiba di pelabuhan penyeberangan Singkil menuju Pulau Banyak. Buat anak-anak, ini bukan sekedar naik kapal. Ini adalah awal petualangan mereka dimulai. Penyeberangan ini memakan waktu kurang lebih sekitar 3 jaman lebih. Karena sistem pembelian tiketnya belum online, abinya pergi membeli tiket penyeberangannya dahulu. Sementara aku bersama anak-anak memilih berdiam diri di dalam mobil karena kondisi hujan yang lumayan deras. Ini orang berat deh. Jangan asyik. Dikit aja buka sedikit. Mau kemana? Hah? Kita ini sedang di mana? Itu mangganya. Lah, nyebrang terus. Kakak pelan-pelan, kakak pelan-pelan, pelan-pelan. Coba kakak. Itu yang apa ya? Danau Toba. Ke pulau. Setelah Abi mendapatkan tiket, kami lanjut jalan memasuki kapal yang akan menyeberang ke Pulau Banyak. Jadi saya Pelan kakak, pelan kakak.
Kakak Noah sudah di mana? Hah? Wah. Hah? Kayak apa nih? Kakak Noah naik tangga sama Ayan kan tuh? Bil. Kita ada di pantai. Nah, gimana? Nah, mana coba? Itu kapal kemana kakak? Tahu kakak? Tahu, Aku mau. ini kita di kapal pulau. Mau menuju ke pulau banyak. Kita bisa jalan di kapal. Banyak lautnya mana? Nih tuh. Banyak sekali. Tapi tidak ada rombongan. Tidak bisa. Bukan mati. Ada datang. Aduh, jangan terbang, terbang di langit. Bukan ada bunga, tapi kita setengah. Ketika mereka melihat laut lepas dengan mata penuh rasa penasaran, dan di momen seperti ini, aku sadar dunia anak-anak sebenarnya sangat sederhana. Mereka hanya butuh ditemani. Dan akhirnya kami sampai di pelabuhan Pulau Banyak setelah menempuh waktu penyeberangan kurang lebih sekitar 3 jam. Karena perjalanan menuju Pulau Banyak membuat kami tiba malam hari di Pulau Balai, malam ini kami beristirahat di rumah saudara sekampung yang sudah lebih dari belasan tahun menetap di sini. Beliau dikenal sebagai tokoh sekaligus ulama yang sangat dihormati masyarakat Pulau Balai. Sebelumnya, semuanya sudah dikomunikasikan oleh suami dan kami benar-benar disambut dengan hangat seperti keluarga sendiri. Jamuan sederhana tapi penuh ketulusan ini membuat perjalanan terasa semakin berkesan. Yang paling menyenangkan, anak-anak pun langsung akrab bermain bersama anak-anak sekitar. Tidak butuh waktu lama untuk mereka tertawa bersama, seolah sudah lama saling mengenal. Kadang bukan hanya tentang tempat indah yang membuat perjalanan terasa berarti, tapi juga tentang orang-orang baik yang kita temui di sepanjang perjalanan. Pagi harinya, perjalanan kami di Pulau Banyak akhirnya dimulai. Laut yang tenang dan udara pagi yang segar benar-benar membuat hati terasa damai. Mana kapal kita kakak? Naik perahu, Fi. Hah? Naik perahu. Itu perahu kita, itu bapak itu. Ayo situ kita ya. Sini sini. Mana?
Mana? Nggak akan. Kalau yang begitu 5 Oh. speedboat mesinnya. Oh. Tapi dapat yang ini dua mesin ini ya. Main. Kok? Kalau hujan. Lihat penyu. Penyu macam kura-kura. Pulau pertama yang kami kunjungi adalah Pulau Teluk Nibung, tempat penangkaran penyu berada. Di sini, anak-anak bisa melihat langsung bagaimana penyu dijaga dan dilestarikan sebelum dilepas ke laut. Iya, betul. Kok ada ikannya? Padahal dia ini penyu. Abang kan akam sih ini ya. Capek wak kamu buat itu. Enggak. Nangkap. Satu. Tunggu. Sayang. Makanya bos rezeki nanti ini nggak lama-lama di. Asde. Karena di apa dia Pak? Nggak dibiarkan itu ya? Iya, maka ini diganti-ganti orang ini nih pemainnya. Dengan adik nggak takut dipegangnya langsung. Dengan anak kiri Kita dan kalau menggigit itu. jangan Lepaskan ya nak. Biar aja pegang gitu ya. nanti kalau mau melepaskannya di Pelan-pelan. Pelan-pelan. Dia- Coba, lepaskan pelan-pelan dulu. Momen seperti ini bukan hanya liburan, tapi juga menjadi pelajaran berharga untuk mereka tentang pentingnya menjaga alam dan menyayangi makhluk hidup sejak kecil. Setelah menikmati beberapa pulau di Pulau Banyak, kami melanjutkan perjalanan menuju Pulau Rangit. Di pulau kecil ini berdiri sebuah mercusuar yang tingginya kurang lebih sekitar 50 meter. Dari bawah saja sudah terlihat begitu menjulang. Kakak, udah di mana kakak? Kakak, ditinggalkan kapalnya kita. Kita nggak ada menginap, kita tidur di hutan. Pergi kapalnya, tinggalkan kita. Kita udah di mercusuar. Awalnya kami sempat ragu untuk naik sampai ke atas karena tangganya cukup tinggi dan terus berputar. Sementara si kakak dan adik memilih tetap bermain di pinggir pantai bersama uanya. Terdengar suara tawa mereka dari bawah, menikmati pasir putih dan air laut tanpa beban. Dan disitulah aku sadar, bonding itu tidak selalu harus melakukan hal yang sama bersama-sama. Kadang cukup saling menemani, saling menjaga, dan memberi ruang untuk anak-anak menikmati dunianya sendiri dengan bahagia. Perlahan kami terus menaiki anak tangga mercusuar. Semakin tinggi, angin laut terasa semakin kuat. Tapi rasa penasaran juga semakin besar. Sampai akhirnya kami tiba di puncak. Dan jujur, semua rasa lelah langsung terbayar. Dari atas mercusuar, hamparan laut biru terlihat begitu luas. Pulau-pulau kecil yang tersebar di tengah laut tampak seperti lukisan yang nyata. Rasanya sulit menjelaskan dengan kata-kata betapa indahnya ciptaan Allah di tempat ini.
Dan jujur, ternyata Indonesia punya alam seindah ini. Rasanya kecil sekali di hadapan ciptaan Allah yang begitu luar biasa. Di momen itu, aku hanya bisa bersyukur. Bersyukur masih diberi kesempatan melihat keindahan alam Indonesia bersama orang-orang yang aku sayangi. Karena pada akhirnya, perjalanan seperti ini bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang kenangan yang sedang kami bangun bersama keluarga sedikit demi sedikit. Setelah itu, kami menuju Pulau Malelo, pulau kecil dengan pasir putih yang lembut dan air laut sebening kaca. Birunya laut yang mengelilingi pulau ini benar-benar bikin betah dan rasanya tidak ingin cepat pulang. Sun is shining oh so bright. Pack your bags, it's time for flight. Beach and waves, the perfect vibe. Feel the heat come alive, alive. Summer vacay, oh let's play. All night long we'll dance away. Feel the beat, the sunshine stay. Oh, summer vacay. Sandy toes and sky so blue. Every moment feels brand new. Catch the breeze, it's calling us. Fun all day. Dan pulau terakhir yang kami kunjungi hari itu adalah Pulau Panjang. Sekaligus tempat kami beristirahat untuk malam kedua. Yo, kita sampai. Yo, pelan-pelan yuk. Lompat lewat sini. Lompat. 1, 2, 3. Pijak situ kakak, pijak dah situ. Terus ke sana. Jauh, jangan dekat situ. Bis. Jauh kak. Naik sana. Kau lagi turut ini. Jauh sana. Ayo. Mudun. Kayak tadi dulu. Assalamualaikum imbon baana lưng jaro lon linteng lon sambot deka neta mongri jang bele dang dilun tika kamo lưng du mesenia di rumah kamu nasi babungong sosoyang kalon jibedah suka nyokadroh teka malem di tunong kena cok bungong ke ayam mata nyo bungong siba lampagu kemang got kamu kawai ube yang kakak di rumah kamu nasi babungong sosoyang kalon jibedah suka nyokadroh teka malem di tunong kena cok bungong ke ayam mata.
Menutup hari dengan suara ombak, langit malam, dan kebersamaan sederhana bersama keluarga. Mungkin inilah bentuk healing terbaik yang akan selalu anak-anak ingat sampai mereka besar nantinya. Air lautnya jernih, anginnya tenang, tempat ini seperti mengingatkan bahwa hidup tidak harus selalu terburu-buru, kadang kita hanya perlu berhenti sejenak. Lalu menikmati waktu bersama orang-orang yang kita sayang. Melihat anak-anak bermain bebas seperti ini, rasanya lelah selama ini perlahan hilang. Tidak terasa, liburan 3 hari 2 malam kami di Pulau Banyak akhirnya sampai di hari terakhir. Pagi itu sebelum pulang, si kakak Nuha dan adik masih menyempatkan bermain dan mandi di pantai. Tertawa kecil mereka di tepi laut rasanya jadi momen sederhana yang paling ingin kami simpan dalam ingatan. Oh, kapal kita sudah pergi. Kita ketinggalan, kita terdampar. Kita terdampar. Ditinggalkan kita. Pergi mandi situ. Sementara aku dan suami menikmati sarapan ditemani angin laut yang begitu syahdu dan tenang. Suasana yang mungkin sederhana, tapi terasa begitu hangat untuk sebuah kebersamaan keluarga. Sampai-sampai si kakak katanya tidak mau pulang, mau tinggal di pulau saja katanya. Nuha tidak mau pulang, Bu Ratu. Dia katanya tidak mau sekolah, mau tinggal di sini dia sebulan. Ayolah, kita mau pulang. Waktunya kami bersiap-siap dan bergegas untuk menuju arah balik ke Pulau Balai. Tapi sebelum itu, kami ingin menyelesaikan dulu pengeluaran-pengeluaran di kafe atau resto selama kami di penginapan. Udah siap kakak? Dari Pulau Panjang ke Pulau Balai. Ayo kita pulang. Barangan kakak mana? Tapi berat banget buatan di sini. Saja. Nabil, barangnya mana? Yuk kita Ada. kita bayar dulu. Bunga apa? Ya. Panjang. Dadah Pulau Panjang. Ada pulau banyak. Dadah. Dadah, nanti kami kesini lagi kalau ada rezekinya kan. Padahal dia nggak mau apa dong. Kakak, kakak Nuha, itu apa yang kakak pegang? Bon. Coba tunjukkan. Itu bon apa? Bon pengeluaran kakak ya? Coba kakak ceritakan apa isi bon itu. Iya. Ayo. Apa saja yang udah Nuha pesan? Tulisannya tulisan dokter ya. Itu aja bisa baca ya. Apa ini bon apa? Berapa belanjaan Nuha? Berapa? Banyak ya? Berapa dolar? $10. Coba tengok. $10. Itu sih.
Bismillahirrahmanirrahim. Doa kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah pulaunya, dadah pulau panjang. Perjalanan dari Pulau Panjang ke Pulau Balai hanya sekitar 10 menit. Lalu kami kembali beristirahat di rumah saudara sambil menunggu jadwal penyeberangan jam 3 sore. Kami sangat bersyukur dipertemukan dengan keluarga yang begitu baik dan menerima kami dengan hangat selama di Pulau Balai. Kadang perjalanan bukan cuma tentang tempat yang indah, tapi juga tentang orang-orang baik yang membuat kita merasa seperti pulang. Dan dari perjalanan ini kami belajar bonding dengan anak tidak selalu harus mewah. Yang paling mereka ingat nanti mungkin hanyalah waktu, perhatian, dan kebersamaan kecil yang dilakukan bersama orang tuanya. Dan perjalanan ini mengingatkan aku bahwa keluarga bukan hanya tentang tinggal serumah, tapi tentang menciptakan kenangan. Sebelum waktu berlalu terlalu jauh, semoga saat mereka besar nanti, mereka ingat bahwa dulu pernah ada perjalanan sederhana yang dipenuhi oleh cinta. Dan akhirnya setelah perjalanan panjang, kami tiba kembali di rumah kota Subulus Salam sekitar pukul 10 malam. Badan memang terasa lelah, tapi hati rasanya penuh. Penuh dengan cerita, tawa anak-anak, dan kenangan sederhana yang mungkin suatu hari nanti akan mereka rindukan ketika sudah besar nanti. Perjalanan ke Pulau Banyak ini mengajarkan kami bahwa bonding keluarga itu bukan tentang pergi ke tempat mahal atau liburan yang mewah. Kadang yang paling berharga justru momen kecil seperti menemani anak bermain pasir, makan bersama di pinggir pantai, tertawa di perjalanan, atau sekedar duduk menikmati angin laut bersama keluarga. Dan sejauh apapun kami pergi menikmati indahnya tempat lain, tetap saja kota Subulus Salam adalah rumah yang selalu kami rindukan. Kota kecil yang tenang, penuh kenangan, dan menjadi tempat kami kembali pulang. Indonesia memang indah, tapi kebersamaan keluarga adalah bagian terbaik dari setiap perjalanan itu sendiri. Karena pada akhirnya anak-anak mungkin akan lupa tempat yang mereka kunjungi. Tapi mereka akan selalu ingat bagaimana rasanya dicintai dan ditemani oleh orang tuanya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kecil keluarga kami di Pulau Banyak. Semoga video ini bukan hanya menjadi cerita liburan, tapi juga bisa mengingatkan kita semua tentang pentingnya meluangkan waktu bersama keluarga. Jangan lupa ya ayah bunda, terus dan ikuti perjalanan dan cerita bonding keluarga kami berikutnya. Karena masih banyak momen sederhana yang ingin kami abadikan bersama anak-anak. Kalau ayah bunda tidak ingin melewatkan momen perkembangan dan pertumbuhan anak-anak kita, sempatkan waktu untuk pergi bersama. Tidak harus jauh, tidak harus mahal, karena waktu tidak bisa diulang dan anak-anak tidak akan kecil selamanya. Terima kasih ya sudah menonton dan menemani perjalanan kami ke Pulau Banyak sampai selesai. Tetap like, komen, dan subscribe ya ayah bunda, supaya channel ini bisa terus berbagi cerita hangat tentang keluarga dan perjalanan.
when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let it go.